tidak disambungan. Oh, yang ini ada juga. Yang ini ada isinya apa? Yang ini. Apa isinya? Ya minum. Teh anjir. Enggak, ini kan ada cincau isinya. Ini enggak ada. Enggak ada isi. Mau pakai ini ya? Apa tuh? Ayo, mantap. Kita isi iris nak. Cabai rawit. Ini banyak kue. Iya, enggak ada orang makan. Tunjuk, sering lah undang kami nih ke rumah. Kami nak mau macam di Lampung. Maaf sih, Bu. Ini mau undang. Apa lagi yang ada dalam ni? Kue banyak nombor buka banyak awak abdi. Ya, nak awak aku ni bayi ya. Wortel tak wortel. Enggak usah lah pakai serap, udah lah. Bayam. Enggak mau pakai Wah, ada sayur. rambut di dalamnya. Enggak mau pakai sayur. Ih, rambut pada masuk dalam kulkas. Enggak mau pakai sayur. Ikut jalan kutu lah doga ya lah. Rasa kuah. Lah membeku. Wah, ingatnya dulu kita masuk AP di dalamnya ada ingat. Aduh, terus stres. Apa lagi? Apa? Aku dah ada. Udah pakai. Aku juga sih. Tidak berbalik nih, soalnya Bisa orang tutup pakai kayak begini. bagus nih sih, woi. Bagus nih. Ini kita gambar buah. Gambar huruf. Lokal anjir. Kok keren-keren Kita kan cinta Indonesia. Tapi nggak jadi bilang Barcelona. Ros. Rose anjir. Ros ya bilang Barcelona. Nih, Kan be. Rose. Tengok Kak Putri Jis. penirunya Indo nak terinspirasi oleh Korea. Aduh, Korea mah nggak ada yang kayak ini. Iya kan? Kayak Korea yang ketuk-ketuk. Ya udah guys. Kok nggak ada kok? Nggak mau pakai sayur cuma enak. Ya emang nggak enak, nggak suka juga. Yaudah sih, cuma bercanda. Ini apa? Boleh buka? Boleh. Boleh. Pisaunya diletakin di atas dulu boleh nggak? Ini apa? Ini apa? Ini apa? Oh, ini apa? Beras anjir. Ini apa? Ini bawangnya kita Wow, ini kue raya. Udah, Lin, jangan di unboxing, Lin. Kalian mau tek nih? Sebenarnya ada yang besar mana? Besar. Mana tak? Itu crispy. Mana Raya. coba potong-potong, Lin? Talenan. Nggak jauh, Filip. Oh, toh. Nah, masih ada. Mana itu tempat potong nih? Mau nggak? Potong miring. Udah. Apa lama dia nyok? Dia kompornya kompor kecil lah sih. Ngaruh ya? Ya. Ini nggak boleh ditaruh luar kok. Ini konsumsi pribadi. Ayo. Kue rayu kami habis ya. Ini gua? Banyak orang kan? Enggak. Iya. Ada yang suka ngabiskan? Aku ada ke rumah kawan rayu nih. Enggak. Maaf ya. Padahal janji-janji mau ke rumah kau. Padahal nak ngasih cicip basreng. Itulah, soalnya tiap rayu aku cicip bakso. Wah, gila jemput. Mau habis, wuh. Ayo maren, nang beli sekilo. Aku mau keripik kacau, sumpah lah. Aduh. Grip cai tak dua lima. Request Ini apa tahun dah depan. ditaruh luar pun? Nggak tahu. Konsumsi pribadi kata kita. Itu enggak loh. Kalau roti ya taruh luar, peyek kan. Di rumah orang nggak ada nak. Ya aku taruh di peyek, enggak taruh luar. Mau roti be yang boleh ditaruh luar. Peyek juga mau ditaruh luar. Nggak bikin. Enggak. Payah. Wah, kau. Nggak aku lah bari 36. Iya 36. 36 berat badan aku, bayangkan. Sama besar lo dengan itu, dengan apa?
nomor kaki aku 36 dulu. Atas setengah berapa ya? Pokoknya tak 35,5 atau 36,5. Bisa. Iya, aku kira gitu. setengah. Aku gitu, aku beli yang 36 kebesaran. 35 kekecilan, jadi tengah-tengahnya Setengah. Yang 38. Kadang 38, kadang 37. susah nyari, tuh cari tapi 36. Apa beda toko tuh beda loh ya? Kadang sering lo ada ukuran nomor 36 tuh kadang lah habis itu aja Kirim be. iya aku lah 2 kali lihat sepatu sendal rayo kemarin nih itu ada sendal aku pakai itu luar ta aku pesan 36 nggak mungkin aku pesan yang besar nah enak pesan yang kecil aku pesan 36 yang datang 37 besar lah lebar panjang ya nggak dipakai kayak mana Kan kalau nggak ada ukuran aku ditanya dulu. iya aku lah ketanya nak 36 ya dikan Redika Ya mau kita bentar lama deh. Aku malam mau tuh be, aku bilang pot. Isi ya. Marina, kalau sakit palu, pakai ikan aku mau potong rambut juga cuma nggak mau potong maksudnya nggak mau potong di salon mau potong di rumah gitu Jelek. Gimana potongnya? Aldi be, Aldi. ULD itu sama be potong di rumah Ih. iya potong aja lu kita potong di Mary ya abis puluh Ih, 60. wih lah naik astaga nyesal aku tuh padahal aku cuma potong yang Iya kayak kan, di Mary butterfly tuh mahal. butterfly cup Di Mary tuh mahal, tapi nggak pernah baca enggak. Ambek nang ini orang. lap ya Yo. kayak Lah tuh, Lampu dengan telurnya lagi. itu gara ini sendoknya gua dulu Ya. nggak apa-apa dikacang ya nggak apa biar aku lama sulang lagi Berapa buah, Bot? Udah berapa telurnya? 2. kayak mana nih kita bawa Tapi kau bilang beku. iya sih lah kau pegang dingin kayak beku berat gitu lah Wow. Lebih didikan aja. Takut. malamnya aja hancur hilang iya hancur hilang kudu kuning ini kan Nanti kita tumis lagi nak. Buang airnya dulu. Ditumis dalam ini be, baru masuk ini. Baru masuk bumbunya. iya yo ini nanti di kacangnya Telurnya nak. Kayak kan? biasanya Mio masak Ini taruh buang air. Di Oh, mana? ayo sana aku nyaring. Insya Allah. mana Minyak ya? Udah bilang. pakai mak anjing Itu minyak. oh iya itu hitam anjing Kayak minyak. Buang airnya. suka tuh mabuk pulang Tumis lah dah silin Lah. soalnya Mio udah Udah lo tidak buang tahu lah airnya. ya kau soalnya kau mau yang itu nak Udah taruh buang airnya. coba pakai 2 tangan Kau yang tahannya. yo Rambut aku keluar loh. Bismillah Di apa ya? Di cut erat sakit kepala. Dak Iya. eratnya turun aku di tangga. mobil gara-gara sering mabuk tuh sakit palu tuh gara-gara itu diikat waktu enggak diikat aku gerah tai Mbak cara nangannya aja sama sejinda pakai ini Bella hai mana apa ya kalau itu ambil yang begitu Lucunya ini apa drama kucing primop sama bumi. nggak nonton Len biasa lo Len
mau di ini lagi nak. Masukkan bumbunya dulu nak, semua baru kita tumis. Lah ini mana ada bawang tuh, pisahkan ya nak. Nggak ada ya bawang? Ini yang bawang ini ya. Kok 3? Oh iya. Mana yang bawang tuh kan ini? Nggak ada sini, nggak sini. Tidak, nanti masuk. Tapi saya tengok dulu ini apa? Iya tuh nak, itu enggak usah sih. Apa masukin be? Masukin lah, masukin be lah semua. Biar bumbunya jatuh ke bawah. SMR. Speakernya mana? Sini apa sini? Atau di mana ya dia lagi yang kadang sih ya. Masukin be nak. Ramai. Sudah, dia nganggap pedas. Betul. Bunda suka makan mie pedas gak? Mamaku udah mau. Ibu suka tapi saya tuh merasa Ini itu ya. tapi Waduh, gunting ya. Waduh, keren. nah untuk sabun tuh Ini gunting tak apa? Ya pakai lah buat segalanya. Nggak pernah pakai. nih loh. Ini ada pedas ya, ini siapa? Lah. Oh iya ini betul. Ini kayak darah. Kok gak ada tuh? Jauh ya. Ya. Ah, Oh lagas habis. nah. Ini ya. Iya nih. Satu aja nama. Enggak apa. Sedapnya. Kadang nabi cok. Tinggal itu. Dulu aku Rose, Alien Jisoo, Kak Putri Lisa, Tiara. Ini siapa? Mana ada aku Jenny. Oh ini kakak Jenny, yo Lisa, anjir bos, tomboy habis. Yuni hanya suka Blackpink. Jadi ikut dia. Tapi aku ingatnya jual Samyang dulu tuh hanya keceknya impor dari Korea. Kiro mie gagah. Bodoh. Bodoh kita juga Iya bodoh. aja, kira mie gagal tuh banyak di minimarket. Ada aku beli. Aduh, kita beli samu nyebutnya. samu. Nya bilang samyang tuh yolo gitu nak. Dulu ya Samyang sama aku. Kakaknya impor. Kakaknya impor dari Korea, kan kakaknya dari Batam dulu nah. Jadi itu lah jadi cayo nak. Lihat kan Batam kan iyo termasuk jauh juga kan. Nyuk lah pakai lo kardus juga kira mie gagal. Bodoh, cayolo. Sama sih jual gomiko ah. Berapa kalian beli? 10.000 dah sini jualnya. Ah iya le. Ya nak ingat tadi 5.000. Pokoknya Enggak emak 25.000. ya ya. Yo. Tuh kayak Bodoh. pas tengok di minimarket, oh ini Samyang tuh. Samyang dikatain. Tidak Nah, ada ini- loh nya keluar lah nah. Soalnya kalau itunya nanti takutlah bunyi. Dah. Yuk. Yoks. Yo, agak lunak ya teman-teman. Agak apa? Kayak lunak. Gak apa-apa nanti kita makan. Soalnya tadi tuh kalau kita nak ini nggak kita lamunya masaknya lah. Gizi ya. Tuh. Wah, gua ambil Lah dua di nih. titik
Gimana ya ngomongnya? Ini sih. Aduh, sampai habis. Nah. Makan. Ini satu lagi tang. Taruh bisa tadi. Ini ya. Mana-mana lah. Satu lagi. Yang mana aja lah. Saya nih tak tahu. Kok digabung tuh emang jadi ndak porsi diri sendiri nak? Nggak bisa, ini estetik cok kecil. Kenapa estetik arena? Ini aku punya aku dikit. Ya alun. Sedih nak. Ini punya bunda, ini punya kaki, punya gitu doang. Ini punya aku. Nanti. Aku mau ini ya. Alun aja. Ya sama. Enggak, Kamu Tri. Ngacau. Terangkok basah anjir. Diam lu bodoh. Wow, ini apa nih? melanting dia. Wah, ya mah Kak Put, ya mah aku banyak sado isinya kok. Wah, nih telur yang gede. Nyut, jadi ya. Ada nih dan karet lu. Shut up. Shit man. Ini sisa apa? Lalamu ya nak dengar itu? Ya Allah, kan ada di Kambia, tanu ada. Ya kasih aja. Wah, kita bunyinya tuh. Bisa paling sederhana. Udah lah nih jadi. Ya ambil langsung enggak ini. Nasir, aku langsung makan. Bah. Ada yang nggak tahu loh. Ini boleh. Oh ya, Ambil sendok nih cek. Ih, lucu banget lo. Ada sebenarnya sama lo. Ini kasih untuk mama lo. Guys, kenapa dia guys? Macam itu dia ngomong guys. Kancian ya. Bawa nih. Oi, apa oi? Tuh guys. Welcome to Sahara Beach. Jadi mana? Ada. Assalamualaikum penghuni surga. Emang nggak ada yang mau ngecat kita. Hujan nih. Macam mana nih kalian balik? Kami hujan ke panas ke tak kisah. Tahu tak situ? Nggak apa ada bunda nanti bunda dapat kejebak. Bunda dalam. Saya Hana. Yo masuk dalam video. Nampak aurat. Itu di mana taruhnya? Pedas eh? Di jaringan tidak ada. Mana nih? Pedas. Kok enak kau nggak meyakinkan kau? Enak weh pedas. Oh jaringan juga. Astagfirullahaladzim. Kalian nih ya. Kasih bunda nasi dikit nih tadi. Ambillah di belakang. Tolonglah deh, bunda nih sakit deh. Suaranya dia mau gini. Terus Tolong, semut Mam. tuh. Semut keberatan obat deh. Boleh, bunda mau minum obat soalnya deh. Saya Enggak buat sendiri ini? Enggak. Enggak ya? Bikin pakai duit. Aduh.
Pulau kita. Gak sengaja mamaku buat kalau itu. Terima kasih sudah Nggak menonton mau. video ini. Ada Mama di antara Dikit aja kalian yang bilang, suka naik "Lu mau gunung makan untuk obat soalnya." berkemah di alam Coba lihat. bebas nih. Aku yakin pasti kalian ada yang suka dengan kedua aktivitas itu ya kan. Beberapa minggu yang lalu aku sudah menceritakan kisah horor yang terjadi di gunung dan ternyata kali ini yang akan kita atau yang akan aku ceritakan ini Nunggu, lebih nunggu, penting nunggu, lagi. nunggu. Karena kalian ini juga pengen Nggak aku dulu. lebih sering menceritakan kisah horor dari gunung gitu. Alhamdulillah dapat satu yang wangi. Wah, Jadi cuman masak tenang, jadi cerita satu. kali ini beda dan gak Ditumis kalah lagi. bikin kalian merinding. Kisah malam itu datang dari salah satu wawak kita yang lagi ikut reuni pramuka bareng teman-temannya. Nah, yang awalnya sih memang cuma buat nostalgia sambil Alin kalau 108 Putri tukang masak dan itu suasana serius. lama lah gitu kan. Tapi siapa Tukang sangka pikirin, yang tukang dia tukang inilah. justru hal-hal lain. Kejadian mistis yang mereka alami itu bikin Kita pikat. perjalanan itu berubah menjadi pengalaman yang tidak Kita bakal pikat. mereka lupakan seumur hidupnya. Nah, penasaran gimana kisah selengkapnya? Jadi tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya ya. Apa kalian nggak pakai nasi? Tapi tunggu sebentar, Wak. Oh, sebelum aku masuk. Nggak lupa lagi. Dan juga nanti Gara hari kita hujan bisa tuh, lelet. dengan berbagai emoji Oh iya, khusus bilang khas lakon. Radio Omara Channel. Tapi ini nggak ada paksaan, Ini Wak. berantakan. Kali ini mau-mau aja. Cara bergabungnya juga gampang sekali, Wak. Kalian tinggal langsung masuk ke halaman channel YouTube Radio Omara, lalu klik tombol join atau gabung. Dan kalau sudah, kalian tinggal langsung lakukan pembayaran melalui dompet digital yang kalian punya. Udah. Aku beli Selesai. setnya Selamat premium bergabung dan selamat menikmati Dapat konten eksklusif konten dari eksklusif kami di YouTube membership yang lebih Radio gua. Omara. Kita tunggu kalian di Apa bedanya sama ikan yang basah? Entah. Oke, Wak, jadi kisah yang aku ceritakan malam ini dialami sama Wak kita yang bernama Kak Feni dari Lampung. Halo Kak Feni. Nah, jadi kisah horor ini sudah terjadi Kau pernah ke sekitar Lampung, 20 tahun yang lalu, tepatnya pada tahun kemarin tuh di mana? 2004 ketika Kak Feni ini mengikuti Yang pas reuni video. yang diadakan sama teman-teman pramukanya Pramuka. waktu dia masih SD dulu, Wak. Nah, sekarang Feni ini sudah dewasa dan juga sudah Yang jauh berkeluarga. tuh loh. Nah, jadi ceritanya pada saat itu di Kau tahun pramuka yang 2004, paling jauh? Wak, Feni itu udah duduk di bangku SMA. Lalu pada saat Itu nggak ada bundanya di sini. Enggak, yang bahaya tuh kita nepuk sekali dia nepuk kepala kita pakai kaki itu bahaya loh. Ada ini, ada bukti di sini. Kita lapor polisi. Yang kita lawan tuh atlet karate tak, bukan fashion show tak. Bencong juga. Yang diadakan sama teman-teman pramukanya waktu dia masih SD dulu, Wak. Nah, sekarang Feni ini sudah dewasa dan juga sudah berkeluarga malah. Jadi ceritanya pada saat itu di tahun 2004 ini, Wak, Feni itu udah duduk di bangku SMA. Lalu pada suatu hari Lalu Kak itu Feni didatangi sama teman SD-nya yang Salah. Coba lihat. Ini di siaran langsung di mana? kalau Dah, teman-teman video nih. teman SD mereka dulu ini Langsung akan mengadakan update reuni ini. dengan berkemah Tapi di suka sebuah ngapain Pagi ya. kita sebut aja lah nama gunung ini Gunung Hijau, Wak, ya. Nah, Gunung Hijau ini memiliki ketinggian yang rendah dan berlokasi tidak terlalu jauh dari tempat si Feni ini tinggal. Jadi Feni yang waktu itu sudah SMA diajak ikut reuni SD Pramuka bersama teman-teman SD-nya dulu gitu ya. Lumayan ya. Nah, di situ si Gozi ini bilang ke Feni, Feni kalau kamu mau ikut daki gunung hari Sabtu besok, kumpul di depan SD kita ya jam 10 pagi. Nanti kalau misalnya kita semua udah kumpul di sana, baru kita OTW nih. Jangan sampai telat ya, soalnya kita ke Gunung Hijau itu naik truk dan truknya ini nggak bisa nunggu kita lama-lama. Jadi tepat waktu ya, kata si Gozi itu. Oke siap, kata si Feni kan. Nah, adalah tuh hari pun berganti dan tanpa terasa waktu yang mereka tunggu ini pun tiba. Hari Sabtu, nah dia sekitar jam setengah 10 pagi, teman-temannya Feni yang lain sudah berkumpul, Wak, di depan SD itu, seperti yang memang sudah disepakati di awal. Tapi waktu itu Feni ini belum sampai di titik kumpul itu, jam setengah 10 tuh belum nyampe. Gara-gara aku harus pergi dulu nah ke SMA aku buat ngumpulin tugas. Nah, selesai ngumpulin tugas, baru nih Feni OTW ke SD, nyusul kawan-kawannya yang ada di situ. Nah, jarak dari SMA ke SD-nya itu nggak begitu jauh ya, paling cuma 15 menitan aja, dan dia jalan kaki, kata kakek itu. Nah, tapi karena waktu udah hampir sampai di jam 10 pagi, Feni pun mempercepat langkahnya ya, Wak, supaya cepat nyampe. Belum nyampe nih, waktu perjalanan dari SMA ke SD ya kan. Jadi sepanjang perjalanan itu Feni nggak akan henti-hentinya khawatir. Kayak gue udah telat nih, bentar lagi jam 10 kayak gitu. Dia telat, takut ditinggal sama kawan-kawan dia. Bisa lagi aku kabarin aku telat, aku nggak bisa hubungin mereka nih. Belum ada HP waktu itu punat. Betul aja, Wak, ketika Feni sampai depan SD, truk yang ngangkut kawan-kawannya ini pas sudah melaju udah dia. Melaju meninggalkan sekolah, Feni parah di belakang. Tungguin aku udah lumayan agak jauh lah gitu. Cuma nampak mereka ada jalan, truk mereka ini kan juga ketutup. Mereka yang ada di dalam truk nggak juga bisa ngeliat si Feni
sama ngedengar si Feni di belakang. Nah di sisi lain teman-teman Feni memilih untuk berangkat duluan karena mereka pikir Feni nggak jadi ikut, karena kan dibilang tepat waktu ini sampai jam 10 Feni nggak ikut juga. Mereka nggak bisa nunggu, supir truknya nggak bisa nunggu lama-lama juga, mereka nebeng. Akhirnya setelah ketinggalan truk, dia waktu itu mau balik nih, dia memilih untuk duduk bentar di halaman sekolah. Aduh saya kali gue nggak bisa ikut gitu. Tunggu di sini dulu aja lah, siapa tahu nanti ada juga yang datang ke sini jemput aku gitu. Dan pas dia lagi duduk di situ, Feni nengok ada kawannya juga namanya Rere. Baru dia datang ke sekolah. Nah dia di situ si Feni tanyakan, lambat juga kok ya? Teman-teman udah berangkat duluan enggak? Kata si Feni, terus gimana nih? Kita naik ke sana naik apa? Kata si Rere. Kok yang Coklat-coklat kan? Biasanya orang Sumatera kurang bawa Kita kok telat, aku suruh Iya, biasanya soalnya manis kan. manis. Pas aku udah nyampe, Kita kurang mau ya, Kak? nggak dengar, Itu tinggalan udah aku. gitu. Kata si Feni kayak gitu. Nah perkataan Feni Umur yang juga ini agak yang- bikin si Rere ini yang jualan sedih. Sebagai anak yang Kak apa ante Bunda Desa desa. kerap kali bisa ikut berpartisipasi di acara Berapa itu? Rame juga ngomong-ngomongnya sendiri. 15-an 10 ribuan. Satunya gitu. Datang lagi kawan mereka. Aku mau beli tiket, Hanif, wah. kali makan Hanif kayak ini gini, diajak ke kali acara duduk. reuni itu, cuman dia nolak. Rugi Karena rasanya aku udah sering 15.000 kali berangkat ke Gunung ini. Hijau. Iya, Dia untuk datang ke sana, sambal. nah, pas Cari, si iya. Feni sama si Rere masih ada di halaman sekolah. Nanya lah si Rere, kalian ngapain di sini? Bukannya kalian pergi ikut kemah katanya. Kami ketinggalan deh. Abis ini pulang aja kita nak. Gak mungkin mereka putar balik jemput kita. Kata si Feni Kan gitu. kita. Allah sayang Kita. kali wah. Kata si Hanif, sayang kali kalau gak jadi ikut. Mau aku antarin kalian ke Gunung Hijau? Aku udah sering kesana. Insya Allah aku masih hafal lah itu jalannya. Saya udah nawarin kayak gitu. Boleh wah. Kebetulan kamu juga pengen kali ke sana. Kata si Feni. Iya aku juga, aku belum pernah udah di gunung. Kata si Rere kayak gitu. Udah lah ya udah nanti kuantar gitu. Mau diantar sama si Hanif nih wah. Akhirnya siang itu Hanif pun mengantar Feni dan juga Rere ke Gunung Hijau. Tapi karena nggak ada kendaraan, nah waktu itu kami pergi ke sana ya jalan kaki. Kebetulan jarak ke Gunung Hijau itu juga nggak begitu jauh. Untuk sampai ke sana mereka tuh membutuhkan waktu sekitar 1 jam lah Wak, untuk jalan kaki. Cuman supaya lebih cepat sampai, Hanif ini ngajak si Feni sama si Rere untuk melewati jalur alternatif yang biasanya dilewati sama warga. Ini bukan jalur terlarang Wak, ya memang jalur alternatif aja. Cuman biasanya kalau orang-orang mungkin nggak pernah lewat sini nih jalan-jalan warga. Jam 8. Arahin Tapi sama kalau si sampai Hanif. bawah jam 9 Awalnya jam 9. perjalanan itu berjalan lancar Wak, tanpa ada kendala Apa apapun. lambat? Tapi Orang nunggu ketika anak memasuki area gunung, barulah mereka mengalami rentetan kejadian. Masuk jam berapa kerjanya? jam 1. Setelah menempuh perjalanan kurang lebih 1 jam tadi, Wak, mereka akhirnya sampai tuh di kaki gunung hijau ini. Sampai ya di sana, mereka nggak langsung ketemu sama rombongan sebelumnya, Wak. Karena bisa jadi rombongan mereka udah jalan naik duluan kan, mereka orang pergi duluan naik truk, Wak. Mereka yang bilang kan, dan karena rencana lokasi tempat mereka berkemah itu berada di puncak gunung, mereka bertiga pun terus melanjutkan perjalanan dengan mendaki gunung. Nah sebelum mendaki, Hanif mengajak Feni dan juga Rere ini untuk berdoa supaya perjalanan mereka berjalan lancar. Ayo doa dulu. Nah selesai Ada mau berdoa, lagi? mereka langsunglah berangkat menuju ke lokasi Ada kemah, mau lagi? menyusul teman-teman yang lain. Tapi Wak, pas baru berjalan beberapa Untuk waktu, kekurangan aja malah Rere yang tidak lagi keluarin. happy dari excited kali kata tiba-tiba ketakutan. Ragu gitu deh Wak. Gak lama dia ngomong kita pulang aja lah yuk, kok perasaan aku nggak enak, kata si Rere. Wah kita udah jauh-jauh belum kesini. Dia bilang, kita dari SD kesini nggak jadi. Udahlah tenang aja, insya Allah nggak ada apa-apa kok. Lagi pula kan kita juga ada Hanif, Hanif kan tahu jalan bisa nemenin kita. Kata Kak Feni kayak gitu. Iya aku tahu, cuma perasaan aku tuh kok nggak enak ya. Cuma perasaan aku aja tuh. Terus selama aku jalan bolak-balik gunung Gelas bunda bawa keluar, Dek. Hanif lagi. Gelas bunda. Akhirnya sama kedua temannya, Rere pun akhirnya tenang Wak. Dan dia pun kembali lah melanjutkan perjalanan. Di sepanjang jalan itu mereka beberapa kali berpapasan memang sama warga-warga yang lagi mencari rumput. Hanif bilang, kan Rani kan Wak di sini itu nggak usah takut. Kan bukan Taruh ya jauh. botol yang satunya di Tadi tengah-tengah. kan tinggal teriak aja. Minumnya nggak usah pakai itu, pakai gelas aja. Iya, ini. Kalau orang mau, jadi nggak perlu ini. Nah di saat Rere ini sudah mulai tenang, Kak Feni justru sebaliknya. Entah kenapa balik itu Nadia, aku tuh merasa perjalanan aku ini kok macam nurun gunung ya. Seperti menuruni gunung, bukan menaiki gunung. Wak. Padahal kan harusnya apa? Mereka kan berjalan naik, mau ke puncak gunung, kan harusnya naik. Tapi aku merasa tuh kok jalannya menurun, macam menurun. Bersamaan dengan itu, Feni ini juga merasa situasi di sekitar kami itu Nadia, kok mendadak berubah sepi sekali. Orang-orang yang tadinya berlalu lalang tuh tiba-tiba udah nggak kelihatan lagi. Sadar ada yang Enak. di sini, Feni nanya lah ke si Apanya? Hanif kan, Nih. ini kita mana sih? Kok rasanya kita malah sudah jalan turun. Bukan kita Sekarang mau tuh naik ke anggur atas hitam. siapa gitu. Nah perkataan itu bikin si Hanif ini puncak tiba-tiba Wak. Lihat kan sama aku udah tiba-tiba puncak gitu dia. Padahal kan ini bawa
nengok si Hanif ini panik, wah langsung narik tangannya si Feni. Ya Allah, udah. Paling pantang kan orang kayak itu tuh dimakan. Sekali aku gak enak, karena dia ada si Feni ini balik. Kamu kemana? Kata si Hanif, mau kemana? Mau jangan kita balik. Kalau sampai kau putar balik, aku yakin kau gak akan bisa. Tapi dia tiba-tiba kayak gitu. Aku gak makin overthinking si Rere kan. Nangis Rere di situ. Wah, panik banget dia gitu, panik dia. Nah di saat si Rere ini nangis, si Feni negurnya, kok apa lah nih? Kan mau ngomong kayak gitu. Ini beneran kau tahu jalan ke puncak apa enggak? Ya tadi kau jalan ngomong. Udah kau memang gak tahu, dia putar balik aja. Kau saya kok kemah. Baru mulai itu sama Rere udah merasa dia gak beres loh. Kata si Kak Feni kayak gitu. Udah kau tenang aja, kau tahu kok jalan ini. Kau ikutin aja aku. Jangan putar balik sama sekali. Pamali. Pasti aneh kayak gitu. Pamali gimana nih? Kau jangan bikin aku makin panik nih. Aku udah putin aja. Aku bilang jangan nengok ke belakang. Orang mana nanya? Lagi jangan bolak balik. Nanti gak bisa balik ke rumah. Pamali lagi. Minang awak. Iya, orang Minang ya? Aku takutin. Ada dekat Minang. Kata si Rere kayak gitu. Aku gak nakut-nakutin. Udah lah sekarang jalan aja. Kasian gitu. Setelah beli baju ketahuan, akhirnya mereka pun sepakat melanjutkan perjalanan ngikut si adik nih Wak. Dan supaya situasi waktu itu gak terlalu tegang, Hanif nih kelihatan dan dia macam sesekali ngajak kami bercanda gitu. Dan memang orangnya juga humoris supaya bisa mencairkan suasana. Gak lama dari situ, udah lah udah agak tenang lah kami berdua kan aja lah. Saya udah gak nangis lagi, jalan. Gak lama dari itu, mereka dengar ada suara gemericik air dan juga suara keramaian macam orang lagi main dekat sungai itu loh. Nah, dia bilang, kalian dengar nggak suara air? Kayaknya depan kita ada sungai. Loh ya sudah kan. Finally. Sendirian aja kita kesana aja ya. Sekalian kita ngambil air buat minum. Kita kesana agak tenang tuh Nat. Aku udah kamu percepat lagi langkah kami ke sana supaya cepat sampai ke sungai itu. Tapi Nat, waktu kami nyampe di sungai sepi, nggak ada orang sama sekali. Air yang tadinya terdengar gemericik tuh tiba-tiba hilang. Dan anehnya lagi, sungai itu tuh macam tenang kali. Bahkan tenang setenang-tenangnya. Bahkan air tuh macam nggak ngalir kalau sekali macam ke pos sungai itu. Jadi bukan macam sungai, macam genangan air aja. Kan dia aja di sungai kayak gitu. Kan kesana ngalir sungai itu kadang. Makanya Tidak sengaja, lah kalau sungainya setenang ini. Terus sungai air dari mana? Bisa setenang ini air sama macam jeli kan. Meskipun udah merasa janggal di sini, mereka berusaha untuk menenangkan diri lagi. Jadi kita kecapean kali ya, makanya kita nggak suara emang ada di sungai. Oh, dan pas lagi menenangkan diri, mereka dikejutkan dengan suara beberapa anak yang tertawa nyaring. Tapi setelah didengarkan baik-baik, di sekitar mereka sepi, Wak. Nggak ada seorang pun. Tapi kan dengar mereka macam dekat gitu. Nah, gara-gara takut, Anit ditakut nih, Wak. Anit langsung ajak si Fedi sama Rere nyebrang sungai itu supaya cepat sampai tujuan. Wak, kita seberang aja sungai itu, cuma nggak yang dalamnya ada dangkal, nggak sampai tertutup malah, Wak. Udah, jalan aja jalan. Pas mereka lagi nyebrang itu, Wak, mereka dikejutkan dengan pemandangan yang tidak lazim. Kalian tahu apa? Pada saat menyeberang itu, mereka melihat ada banyak sekali ikan yang mati tenggelam di dasar sungai tadi. Padahal biasanya Pak, kalau ikan mati kan posisinya bakal ngambek kan ya Pak saya. Ini enggak. Waktu mereka tengok ikan itu betul-betulan tenggelam di dasar sungai gitu kan. Tenggelam, Wak, tenggelam tidur mereka dekat dasar sungai. Kenapa bisa kami tengok airnya memang lumayan jernih nah. Jadi kok banyak kali ikan tenggelam, ikan mati lah. Enggak jauh. Ikan tenggelam. Kami juga Ikan tenggelam. macam rambut diulur gitu loh, tapi rambutnya panjang ya, warnanya putih, nyangkut dekat sela-sela bebatuan. Apa tuh? Rambut. Dah, belum sempat keheranan itu pun mereka kembali dikejutkan dengan adanya beberapa pasang bola mata. Nama mereka dari dasar sungai. Satu meter ke depan. Ikan itu lah. Tapi di dasar sungai betul-betul cuma bola matanya aja, Wak. Ini macam mata yang ketempel sama dasaran sungai ya, kayak gitu bukan banyak. Nggak enak ya? Apa enggak shock? Belum nyoba. Rere dalam makin Nanti cepat. Enak anjir rasa oke jadi drink ungu. terjatuh dekat sungai. Kurang pekat rasanya. Masa dia gendong sama si Anit. Karena aku jangan teriak-teriak kayak gini loh ini. Bawa lah ke tepi sungai. Aku udah ikutin belakang. Itu yang aku tengok. Sesampai di tepi sungai dan duduk dulu tenang dulu kata siapa kan kata si Anit. Mereka istirahat, nunggu sampai si Rere ini agak tenang gitu. Dan setelah kondisi si Rere ini membaik, mereka berdiskusi mau balik atau lanjutkan perjalanan aja. Kalau aku bilang lanjutkan, kalau balik kalian harus lewat sungai ini lagi. Mau kalian kata si Anit. Lanjut lagi aja lah. Nah, mereka memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Mereka enggak lewat itu lagi, Wak. Gak mau si cewek-cewek ini. Jalan lagi kan. Baru beberapa meter, Rere nangis lagi. Wah, ibu
Nggak cocok nih yang Rere. Ibu aku mau pulang, aku kesini lagi, ibu aku mau pulang. Siapa lagi? Nggak boleh kayak gimana yang kayak itu tuh. Sama teman-teman yang lain, kok sabar aja. Kadang kalau ada nyu tuh tak sedih, tuh dah. Datang lagi sini, udah Wak tenang aja, bukan dibawa bercanda lah gitu Wak. Rere, ning nang kayak gitu kan, ketawa soalnya si Rere Wak. Berhasil cara tuh Rere tuh udah agak tenang, digandeng sama si Feni lanjut lagi lah ke jalan. Tapi ketenangan itu juga tidak bertahan lama karena tidak lama dari itu Rere tiba-tiba jatuh kakinya keseleo. Jangan salah Rere, kau tampak lah. Beban. Aku gak mau di sini lagi aku sama si Hanif balik lagi berusaha menenangkan Rere karena kami nggak tahu mau kemana. Nah turun takut, satu-satunya jalan yang memang naik ke atas. So kami pijit-pijit aja lah itu kaki si Rere kan. Rere udah agak baikan, balik lagi lah melanjutkan Hanif pasti perjalanan untuk besar mencari lokasi kemah kawan-kawan. Ini kayaknya bentar juga. Kalau nyu lagi yang ngajak mau ke kantor. Nah, di tengah perjalanan itu tiba-tiba si Feni waktu ini protes tadi. Kok dari tadi bilang lagi nyampe ini mana? Kok nggak nyampe? Kita di jalan udah lama kali loh ini. Kok yakin lewat jalur ini? Kita nggak nyasar kan? Terus soalnya udah lama kan kita jalan. Nah, juga nyampe. Enggak kok, kita nggak nyasar. Udah jalan terus aja tuh bentar lagi juga sampai. Kata tadi lagi aku bilang bentar lagi enggak juga sampai tenang. Kita Lagi kok sampai kesal enggak, lah. enggak, balik lagi mana dia kami fokus berjalan kaki dan mencari tempat kemah yang mereka tujuin. Nah setelah berjalan lumayan jauh Wak, mereka kembali lagi dikejutkan dengan adanya suara anak-anak kecil tadi yang ketawa. Dan setelah didengar baik-baik, memang suara itu persis sekali tadi sama suara anak-anak yang ketawa dekat sungai tadi. Padahal lokasi mereka pada saat itu Wak, dengan lokasi sungai itu udah lumayan jauh tuh. Kok bisa nggak sampai setinggi ini ya kan? Dan cari mama lihat dia penjajahan itu ketahuan bukan tahu manusia nih. Kok bisa suaranya ngikut kayak gini? Feni kayak itu. Nah, setelah berpikiran kayak itu, mereka dikejutkan dengan kemunculan 3 anak laki-laki yang lagi main Wak di atas pohon. 3 anak tenjer. Anak-anak tuh kelihatan biasa aja, nggak serem, biasa aja, nggak ada seram-seramnya, macam anak-anak biasa. Adik mikir, oh kayaknya mereka anak-anaknya tinggal di sekitar sini nih. Kamsi. Mana tempat tinggal situ? Samperin lah mereka, Hanif aja, kami tunggu dia. Adik bilang, Dek, kalau buka area kemah lewat mana ya? Noh, atau tahu jalan? 3 anak ini serentak menunjuk ke satu arah tanpa mengucapkan patah kata. Semua bertiga. Merasa belum yakin, Hanif nanya lagi, kalian mau nganterin abang ke sana nggak? Kalian Matilah ngajak lo. lagi ketiga anak itu nggak ngerespon dan tampak malkin. Udah dia lanjutkan nanti masih buah kayak gitu. Dikacangin sih Hanif. Nah karena pertanyaan itu tidak direspon, Hanif pun yaudah ya dia makasih ya. Langsung dihampirinya Feni. Rupanya si Hanif di situ nggak tahu jalan ke atas, nyasar dia. Cuma dia nggak mau bilang sama si Feni sama si Rere kalau dia nggak tahu nih kita ada di mana gitu. Nah kok ketanya apa? Udah nggak apa-apa tuh anak-anak orang sini. Gitu, ayo lanjut jalan lagi kata si Hanif. Udah, kami lanjut lagi Dia nggak tahu sudah lah balik ke deh. arah yang ditunjuk sama ketiga anak tadi. Nah pas baru aja jalan beberapa langkah, tiba-tiba salah satu dari anak itu ngomong kayak gini, Wak. Awas nyasar lagi ya. Iya. Awas nyasar lagi ya. Tapi nyu bantu, Tapi ngeri. Ngerasa aneh, Hanif juga begitu memikirkan ucapan mereka, dia balik lagi melanjutkan perjalanan. Tuh antara cemeh atau membantu lah. Nah setelah berjalan beberapa meter, suara ketawa anak-anak itu tiba-tiba menghilang. Betul-betul set gitu hilang. Dan situasi mendadak berubah sunyi kali. Rasa ada yang janggal di sini, Rere noleh ke belakang. Dia mau nengok. Karena dibilang jangan tengok belakang. Kok tiba-tiba hilang suara anak-anak ini. Dan pas ditengok, ketiga anak itu udah nggak ada di atas pohon. Belum hilang gitu aja. Padahal kami itu baru jalan beberapa langkah lah gitu. Dan sadar ada yang aneh, Rere nanya kan, Nip, coba kok tengok ke belakang. Anak-anak itu kok tiba-tiba nggak ada. Hanif noleh juga ke belakang, Wak. Memang betul, ketiga anak-anak tadi udah nggak ada di atas pohon. Hanif cuma bilang, oh mungkin mereka pindah ke tempat lain, Wak. Udah kok fokus ke jalan ke depan aja lah, biar kita cepat sampai. Oh iya, mungkin. Nah, jalan lagi. Di sepanjang perjalanan itu mereka hanya bisa terus berdoa supaya cepat sampai tujuan nih. Sayangnya sebelum sampai ke tujuan, mereka kembali lagi mengalami kejadian yang tidak kalah mengerikannya lagi. ya ngeri. Dan jadi setelah berjalan cukup jauh, mereka ini belum juga menemukan lokasi kemah yang mereka cari, Wak. Itu kami jalan udah berjam-jam loh Nadia, kok nggak nyampe-nyampe. Sampai akhirnya waktu di perjalanan itu, mereka melihat ada seorang nenek-nenek yang lagi sibuk nyari. Ya nah, bantu ini. Langsung mereka sampirin si nenek-nenek Tapi ini emang kan. paling banyak tuh Dia di nanya nih, itu, tapi tapi tidak sebelum dibunuh. pertanyaan itu terucap, nenek-nenek langsung balik Dari badan, itu. dimarahin ya kan. Mana di sini? Mana? Ini bukan tempat kalian, pulang kalian. Nek, maaf nih, kami cuma mau ke lokasi kemah, tapi kayak kami tersesat lah nenek. Soalnya nek tadi nggak ketemu area kemahnya. Ini kami harus jalan ke arah mana ya Nek ya, kata mereka.
itu balik lagi bikin si nenek-nenek ini marah, Wak. Cuma marah kedua ini dia nggak pakai bahasa yang mereka ngerti. Dia pakai bahasa yang asing kali di telinga kami. Bukan bahasa Lampung ya, bukan bahasa Lampung, bukan bahasa Jawa, bukan bahasa Melayu, nggak tahu bukan. Tak ngomong apa si nenek ini. Tapi sambil marah, mau tanya. Kamu diam aja kan. Nah, setelah puas marah-marah sama bahasa yang mereka tidak ketahui nih, Wak, nenek-nenek ini kembali lagi ngomong pakai bahasa Indonesia. Dia bilang gini, nasib baik masih ada di tangan kalian. Kalau sampai udah lewat maghrib, kalian udah nggak akan pernah bisa kembali. Ingat baik-baik. Sebelum azan maghrib selesai dikumandangkan, kalian harus cepat keluar dari sini. Dan sebaiknya kalian bergegas. Waktu kalian udah nggak lama. Berarti kan Itu disuruh dia pulang lagi kan? kalian harus keluar lewat sana. Nah, nenek itu menunjuk Kawannya ini pepohonan, macam lanjut, garap pepohonan itu yang gelap lebat. Cuman karena kami nggak yakin dengan arahan nenek ini, Rere nanya, Nek, apa nggak ada jalan yang lain, Nek? Saya takut lewat sana. Nggak ada. Cuma jalan itu satu-satunya supaya kalian bisa keluar dari tempat ini. Kalau sampai kalian terlambat, kalian akan tertinggal di sini. Ih, balik lagi nenek. Menunjukkan ada juga yang baik kok, jangan negatif. Nah, ini gantian saya yang nanya. Nek, gini Nek, gimana kalau kita pulang sama nenek aja? Kita mau kok nungguin nenek sampai selesai ambil rumput. Kalau bisa kami bantu nenek ambil rumput. Ini kan juga masih siang, memang masih siang kali orang mereka juga Udah masih siang, Mak. mulai start berapa? Setengah 10 tadi. Kalau waktu itu dari paling jam 12 dan jam 1 gitu lah. Ini kan masih siang Nek, maghrib masih lama nih. Kata si Anet gitu mujuk si nenek. Nggak mau kami kalau bertiga aja sama nenek aja. Kata si Anet paling marah lagi nenek. Malah diacungkan, dicelurin. Nenek ini sambil potong-potongin rumput. Dia ngomong lagi pakai bahasa asing. Takut kami nanti gegara diapin sama celurit. Larilah kami menuju ke hutan lebat yang ditunjuk sama si nenek kami. Oh gitu. Nah, setelah beberapa saat lari terus Ini ada portal. mereka sampai, Wak, di tepi jalan raya. Dan disitulah mereka dengar langsung suara azan berkumandang. Padahal tadi jam 12, Mas. Akhir. La ilaha illallah, azan terakhir. Pas nih keluar. Dan pas dengar suara azan itu, di situ nih waktu kami nyampe di sana dengar suara azan itu baru sadar. Langit tuh udah gelap, udah memasuki waktu maghrib di azan terakhir pas kami Penuh lagi, Alin. kaget.